Beres. Ngajak kata mah. Bismillah. Anta hari naranca anta ketikun anelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Saudara-saudaraku di Zambros, saudaraku Mama Abno, Ang Nazar, KS. Bulan purnama ditutup kabut, malam hari gelap gulita. Tidak semua nama bisa saya sebut, tapi semua yang hadir adalah orang yang saya cinta. Mohon maaf, aku datang terlambat. Tadi jam 5 pagi sudah keluar dari rumah ke Padang Panjang, karena takut ditutup jalan jam 8. Habis itu ke Tanah Datar, habis itu ke Malalo, ke Moropingai, Peninggahan, kemudian ke Senimbaka, terus ke Selayo. Berutin dari Solok ke sini 3 jam macet. Namun kalau tidak ada sangkutan hati kita tidak berkumpul hari ini, ya. Pertama sekali, aku mengucapkan terima kasih diundang dalam pertemuan ini karena ada memang sangkutan batin kita disampaikan oleh saudaraku di Zambros dan KS tadi. KS ini pernah naik atas meja. Lawannya si Cai. Iya. Kalau saudaraku Arba'in, ketika saya masih playgroup, dia udah playboy. Namanya Gagah. Saudaraku yang saya hormati, pertama sekali, apa saja yang besar hari ini? Apa saja yang besar hari ini? Pohon kah? Aqua itu kah? Partai kah? SBY kah? Prabowo kah? Tadinya itu kecil. Tadinya itu semuanya itu kecil. Kalau ada pohon yang paling besar hari ini, pohon beringin gitu, tadinya itu kecil gitu. Kalau ada orang besar hari ini seperti Prabowo, pernah juga Prabowo ini merengek pada ayahnya minta permen, pernah juga. Pernah kecil juga. Aqua ini PON 93, saya panitia. Dia ngemis-ngemis untuk jadi promosi. Hari ini dia gede. Mau nggak kita besar? Ya. Karena semuanya yang tadinya semuanya itu kecil. Karena berjuang dan berjuang jadi besar. Saudara-saudaraku, ketika saya kalah pemilihan DPR pertama, kira-kira kayak apa mental saya? Saya sudah keluar tentara, uang sudah habis, istri dan anak saya yang tinggal di rumah dinas itu sudah saya gadaikan 200 juta. Saya kalah lagi jadi anggota wali kota. Saya setir mobil saya Torano ke Jakarta sendirian. Jadi saudaraku, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, namanya Mesir itu, karena nggak ada pohon, 10 kilo udah kelihatan. Jadi pasukan Fir'aun itu dengan kudanya, bala tentaranya, sudah kelihatan 10 kilo. Semua pengikut Musa kecemasan. Jadi ketika itu jangan disangka Musa tidak cemas pula. Musa juga cemas. Musa nggak bayangkan terjadi mukjizat itu.
Tidak pernah terbayangkan sama Musa. Ya. Dari itu, ketika kita menghadapi sesuatu, saudaraku, apa artinya mukjizat? Tahu? Tangannya saja jalan, ngomong mulutnya nggak boleh ngomong. Ya, diam aja. Jadi mukjizat itu artinya genting. Siapa-siapa yang tidak pernah mengalami suatu kegentingan, sepanjang itu tidak ada Allah turunkan mukjizat. Ketika kita berjalan, terus ada tali melintang, ini tali kambiang selalu lapteh kawan. Tapi ketika harimau ada tali melintang, tali itu jadi mukjizat. Di sini ada namanya simpang 6 simpangnya. Ketika kita genting, tidak mukjizat dia. Tapi ketika genting, Musa tidak ada simpangnya, satu aja di materi jadi mukjizat. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, ini genting sekali antara kasih sayangnya pada anaknya dengan perintah Allah. Genting sekali. Ketika genting itulah turun mukjizat. Ketika Rasulullah Hijrah, Mekah sudah tinggalkan jauh, Madinah masih jauh, ya. Ketika itu keluar air di tangan Rasulullah. Sepanjang kita tidak pernah genting, sepanjang itu tidak ada mukjizat. Dari itu, kepada saudara-saudaraku yang mengalami sesuatu gentingan, semuanya yakinlah bahwa Allah mengetahui hal itu. Ya, seperti saya bayangkan tadi, saya udah kalah, saya udah keluar tentara lagi, mau pulang ke Jakarta, rumah udah segadain, duit sudah habis. Ya, meskipun oleh saudaraku Khairul itu kecelakaan, tetapi oleh Fauzi Bahar mukjizat gitu. Kalau Indra ya. sorry. Ya, oleh Firaun itu kan kecelakaan, tapi oleh Musa itu mukjizat. Dari itu bagaimana kita ini yakin tak kita Allahnya ada? Ya. Ketika saya jadi lurah di negeri ini, setidak-tidaknya ada 3 fitnah pada saya. Fitnah pertama, Fauzi Bahar korupsi. Selesai jadi wali kota ini masuk penjara langsung. Karena saya dituduh mengkorupsi dana bantuan. Dana bantuan itu dikirimkan 125.000 banyaknya. Terbagi 3, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Dikirim namanya, alamatnya, nomor teleponnya, nomor rekeningnya. Dimasukkan oleh orang atas itu. Ini yang rusak berat, rusak sedang, rusak berat 15 juta, rusak sedang 10 juta, rusak ringan 5 juta. Mungkin di antara saudara ada yang menerima. Adakah pengurangan 1.000 rupiah aja ada? Tidak ada. Kena langsung ke rekening orang itu. Gimana mau korupsinya itu? Orang bank pun tidak bisa mengkorupsi. Itu masuk rekening orang, di rekening orang. Yang kedua, saya dibilang istri saya 2. Salero lihat dong. Keberanian ada dong. Saya punya anak autis, namanya Tiara. Kepada saudaraku, kita perlu sekali positive thinking kepada Allah. Hari ini harta saya yang paling mahal itu adalah Tiara ini. Tidak bertemu dengan Tiara 1 minggu saja mau putus jantung sama dia. Jadi apa saja yang dikasih Allah, berpositif thinking sajalah kepada Allah. Ya, saya bilang pada istri saya ini laki-laki jantan saya ini. Ya, saya ada uang dan saya gagah. 3 sehari perempuan ini dapat mas saya. Tetapi tidak ada ingatan itu sama sekali karena anak saya Tiara itu. Inilah berkat cinta kita yang paling abadi ini saya bilang. Ya. Ya. Yang ketiga, saya dituduh kristenisasi. Ya.
Bukankah kegiatan saya kegiatan keislaman terus? Mulai dari jilbab, asmaul husna, pasar Ramadan, subuh neraka, zakat, habisin togel, genggam. Tapi orang ketika dituduhkan saya Kristen, orang langsung percaya pula. Jadi perintahnya presiden bertiga saja di get house-nya PT Semen sana. Saya, Gaman Fauzi, SB bikin shelter di sepanjang ini katanya. Kalau orang nonton bola di Senayan itu cuma mampu menampung 125.000 orang. Keluar serentak, Sudirman macet, Tamrin macet, Gatot Subroto macet, Palmerah macet. Karena keluar serentak, hanya 125.000 orang. Penduduk kita ini mendekati 1 juta. 65% tinggal daerah merah, daerah yang dekat pantai. Berarti ada 600.000 orang lebih yang keluar serentak ke arah bypass ini. Macet ya. Nah itu bikin shelter, kata SBY. Jadi Pasaraya itu adalah shelter. Hanya sepeninggalan saya tidak pernah dilatih tentang itu. Konstruksinya konstruksi 8,5 skala hektar dan itu Pasaraya itu konstruksi 3,2 hektar 4 lantai bisa menampung lebih dari 200.000 orang. Orang pondok termasuk orang Simpang Aru ini larinya nggak ke sini, larinya ke Pasaraya itu. Jadi radius 1 sampai 1,5 kilo dari Pasaraya untuk menampung penduduk. Hanya tidak dilatih setelah peninggalan saya. Ya, karena itu selesainya setelah saya selesai ya 2014, akhir 2014 baru selesai. Ada pulang orang mengklaim dia bikin, kata dia. Mana bulan bisa selesai itu 3,2 hektar itu. Kemudian Masjid Raya itu shelter juga, makanya dari Khatib Sulaiman ada tangga ke atas, itu seambulan bisa naik ke atas sana, bisa menampung 125.000 orang. Untuk radius orang Purus, orang balai apa nih alai ini semuanya itu menampung 125.000 orang. Tingginya sudah kita ukur 20 meter dari permukaan air laut. Diperkirakan tsunami itu cuma 15 meter dari permukaan air laut naik. Kemudian untuk orang ulak karang, air tawar dan sebagainya, itu dia selawang itu. Saya rayu-rayu loh itu. Karena selama gempa kita kehilangan 30.000 warga dan kehilangan sekitar 13.000 lapangan kerjaan. Ya, nah, itu yang hijrah ke Pekanbaru, Jambi dan sebagainya, ya, karena takut padang tsunami, ya. Kita perlu, Selawang itu melahirkan 1.500 lapangan kerjaan. Itu nampung. Makanya saya umumkan, siapa yang mau investasi di Kota Padang, hotel kah apakah, zero cost, nggak bayar. Saya dimarahin pula oleh Ketua DPR. Pak Wali, kita sudah butuh uang, Pak William zero cost pula, nggak bayar pula. Rugi lah kita. Mana pula rugi, saya bilang. 5 hotel tumbuh. Mercure, ya, kemudian hotel Santika, Ibis, yang Asana, 5 hotel, 960 kamar. Hotel itu pajaknya 10%. Jadi kalau 960 kamar lahir, itu sama dengan Kota Padang mempunyai kamar hotel 96 kamar. Karena pajaknya 10%. Okupasi tingkat penghunian hotel di Kota Padang ini adalah 70%. Jadi sama dengan kita punya kamar sekitar 60 kamar yang dihuni. Tidak perlu pegawai, tidak perlu apa. Kalau seandainya satu hotel itu 500.000 saja satu kamar, 65 kamar, berarti sekitar 37 juta per day, per hari. Setahun 1 miliar, sebulan. Sebulannya 1 miliar. Kalau 1,5 miliar yang seperaikan mereka itu IMB-nya,
5 hotel baru 7,5 miliar baru. 1 tahun selesai sudah. Kesininya telurnya aja lagi. Pajaknya 10%. Ya. Termasuk juga ketika Asmaul Husna saya anukan kata Ketua DPR itu Herman ya. Dalam paripurna nih. Pak Wali ajajan Asmaul Husna di Pak Wali apa? Bicaranya dalam sidang paripurna. Dan itu baru pidato lah ya. Ya. Mau kecian. Pak Ketua, kalau saya ini tidak sarjana, apa anak saya tidak boleh sarjana? Justru karena dia tidak sarjana lah, maka anak saya suruh sarjana. Justru saya tidak hafal Asmaul Husna lah, maka suruh anak-anak itu hafal Husna. Karena waktu saya tidak ada pelajaran itu, ya karena anak zaman saya tidak ada pelajaran itu, maka suruh anak-anak saya hafal. Karena saya nggak hafal justru. Ya. Ini Al-Quran 1 juz gini Pak. Ya. Nah. Dari itu, mohon maaf nih, tidak bermaksud untuk ngapi Dunkuni, ya. Jadi gelas ini kelihatan tinggi ketika ada pembandingnya. Ketika tidak ada pembandingnya, ini tidak kelihatan tinggi. Setelah ada pembandingnya 2-3 wali kota, baru kelihatan. Oh, di bar ini lebih tinggi daripada yang lain. Tepuk tangan dong. Dari PAN ini asli ini. Kician ke orang di Lapu-Lapau. Ya. Ada bupati namanya Anas Malik. Ya. Anas Malik ini matinya nyebiriangan dari orang zaman kok. Setelah Anas Malik tidak ada, hari ini jalan bernama Anas Malik, gedung bernama Anas Malik, taman bernama Anas Malik. Mau bupati Padang Pariaman Anas Malik, nah, banyak bupati lain lagi. Bapak nama Anas Malik bisa dong, karena Anas Malik berbuat. Jadi kalau bilang orang, kalau kita rindu kepada Anas Malik sudah nggak ada. Kalau kita rindu kepada Soeharto nggak ada. Kalau kita rindu sama Fauzi Bahar masih ada. Dari itu saya punya sebuah konsep. Pinjam Al-Quran itu. Setahun itu kan 2 kali bulan. Sebulan kena Ramadan, sebulan kena libur panjang, libur semester. Yang efektif belajar mengajar itu hanya 10 bulan. Beratkah bagi anak kelas 1 SD? Anak kelas 1 SD hari ini sudah pintar menulis, sudah pintar baca. Anak kelas 1. Saya kelas 3 masih hijau-hijau ya bercolek. Anak kelas 1 hari ini sudah lancar. Dari itu, kalau anak kelas 1 SD disuruh hafal 1 bulan 1 surat, juz amma ini, mampu nggak dia? Seminggu aja hafal. Masa kefirun tidak bisa dihafalnya seminggu? Untuk melarang anak-anak bermain ini, baca menegah anak-anak main ini. Kumpulkan 100 anak TK, bilang sama dia, siapa yang mau beri polisi? Katakan 50 orang. Siapa yang tentara? Katakan 20 orang. Siapa yang jadi dokter? Katakan 25 orang. Siapa yang di pilot? Katakan 10 orang. Batal semua cita-citanya ini. Kalau ditengoknya cahaya ini 2 jam setiap hari, cahaya ini berbahaya. Cahaya ini setelah berumur di atas 10 tahun, kacamata matanya sebalik nantinya -4, -5. Dari itu menegah anak-anak nih, kita alahkan dengan ini. Anak kelas 1, jadi anak kelas 1 yang tidak hafal 10 surat tidak boleh naik kelas 2. Ya, kita umumkan, ya, harus hafal 10 surat. Kelas 2 tambah 10 surat lagi. Kelas 3 tambah 10 surat lagi. Kelas 4 tambah 7 surat. Menjadi 37 surat. 37 surat sama dengan 1 juz amma. Kelas 5, kelas 6 menghafal arti dan membetulkan bacaannya. 2026, 2027, 2028, 2029 kita terapkan. Siapa yang tidak hafal 1 juz tidak boleh masuk SMP.
Kangkang ini apa? Tahu kangkang itu soal kurwoto mah. Hmm. Lahir tapis-tapisnya tiap kelurahan, tiap RT, tiap RW. SMP 1 mendaftar 1.000 orang. Yang ketemu hampir ratu cuma 10 lokal. Selokal 40 orang. Hampir ratu orang. Terus saya tes 1.000 orang ini, saya tes. Guru matematik nggak bisa. Guru PMP nggak bisa. Guru olahraga nggak bisa. Sini nggak bisa. Guru agama cuma 2 orang. Nggak mampu dia. Nyundanglah ustadz-ustadz semua yang dekat nih untuk ngetes. Ada 50 SMP di Kota Padang nih yang akan memperebutkan ustadz-ustadz kita. Tim lahir dia. Ketika pas Ramadan dulu saya ajak halal bihalal di perantau. Ustadz semua makasih ya, pas Ramadan kita sukses, saya bilang. Kata ustadznya apa? Nah Pak Wali tak terima kasih kami loh. Kami tak terima kasih Pak Wali. Lah kami balikin baju anak seluruhnya mentuo istri semuanya berlebihnya 37 juta lah. Unda waktu 11 juta harganya. Nah, belum nak buruk sih kayaknya dah. Ya, pakai jadwal ustaz semuanya. Ustaz ini kalau kita nak butuhkan, kan hukum ekonomi itu. Ketika permintaan meningkat, produksi kan meningkat. Ketika permintaan menurun, produksi. Dari itu kalau ini program ini kita lakukan, ya. Ya. Kalau ini kita lakukan, inilah caranya menghabiskan LGBT. Inilah cara menghabiskan narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan sebagainya. Dari itu ada sebuah alkisah nih, orang Puranji ini di tahun 85-84. Amma Bansai, Abai Bansai, karena banyak berkeluarga 6 orang. Satu mereka dia ini tinggal di surau, jadi garin. Ketika karena dia menghafal ini, Amma Bansai, Ayah Bansai, berarti gizinya rendah kan, ya. Tapi karena dia hafal 1 juz, dia lulus di UGM. Universitas Gajah Mada di Jogja. Nyokiceng ke mak awak lulus dia mah, amaknya nangis. Oh dia nak. Dan tinggal di Jogja lagi, pai ke Jogja saya ada mak tu. Tapi dek kare hati ya. Nyo tumpang jo truk sampai ke Jakarta, merangkap jadi stokar selama seminggu urut di Boto di Jakarta. Bayangkan tahun 80-an bagaimana jalan rusaknya dulu, ya. Seminggu urut tiba di Jakarta kok. Tiba di Jakarta, tiba Tanah Abang, dibongkar barangnya. Yung kician dek supir oto tuh, nampak Monas lang dua. Kalau Monas tuh ada stasiun kereta api namanya Gambir. Kamu kalau ke Jogja naik situ. Ketika dia naik sana, naik kereta sayu 24 jam baru tiba sana. Pendek cerita setelah didaftar, harilah sore kama kapai lekwa. Dan sana ndak ada pitih ndak ada apa kapai. Kakana adanya jadi garin. Cari Mas Haji, yang tinggal di Mas Haji itu, yang saya itu, bersuara di ketua masjid itu sekali, Jogja itu. Hanya tesnya di garin kok. Onyonya ada kanyo apa 1 juz, nah jadi garin loh, jadi asisten imam, naik kelas. Makan lape, lalu lape, dapat gaji lo cokini kok 2 juta sebulan. Selesai sarjananya dengan 1 juz. Kalau kita bekali semua anak-anak ini dengan 1 juz, kama senyo terpaksa ke Medan kah, ke Batam kah, Papua kah, Australia kah, nyo bisa hidup dengan 1 juz itu. Aja ngaji kah, jadi imam masjid kah, dan dia akan dilindungi oleh Al-Quran ini. Al-Quran ini pelindung ini, dunia dan akhirat. Banyak-banyaklah baca Al-Quran dan banyak-banyaklah hafal Al-Quran, nanti akan menjadi taufuk. Awan tebal di Yumil Masar nantinya melindungi dia dari panasnya Yumil Masar. Al-Quran ini juga makhluk Allah ini. Ada seorang penghafal Al-Quran kena dosanya besar, pernah bunuh orang, dia mau dimasukkan neraka. Ayat ini berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu ini pernah menghafal tentang aku. Kalau engkau masukkan juga dia ke dalam neraka, engkau keluarkan aku dulu dari
dari ayat sucimu ini. Kata Al-Quran ini. Al-Quran pelindung nanti di masa. Dari itu marilah kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Dari itu setelah gempa, program saya sebetulnya ini. Tapi gempa, waktu saya lebih dari 4,5 bulan, 4 tahun, habis ngurus gempa ini saja. Bersama Pak Meldi, ya. Demo ko mentuk makan ubek 3 kali sehari. Ada demo pagi, ada demo siang, ada demo malam. 2 hari. Nah, jadi ketika hari ini orang berlomba-lomba jadi wali kota, jadi bupati, saya pernah bosan jadi wali kota ini. 9 tahun menjelang 1 tahun, laki ada 1 tahun kuat ya. Ya. Dari itu, kalau ini kita masukkan, jadi ada sebuah Alkisah ya, di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini kitab sucinya bernama Taurat. Jarak Musa dengan Isa adalah 1000 tahun. Jarak Isa dengan kita 2000 tahun. Jadi jarak kita dengan Musa adalah 3000 tahun. Bayangkan 3000 tahun bagaimana primitifnya. Belum ada kertas, belum ada pulpen, belum ada tempat menulis. Taurat itu ditulis di pelepah-pelepahnya korma. Taurat itu ditulis lempeng-lempengan batu, lempengan kayu. Jadi Taurat itu hanya dipegang oleh para pendeta saja, oleh kiai-kiai saja. Kalau kita hari ini kayak mukjizatnya Al-Quran boleh dipegang oleh semua dan berpahala. Membacanya berpahala. Ada seorang pendeta ketika jadi di Mesir itu, di mana ada sumber air itu jadi kampung. Orang gembala dan sebagainya. Jadi para pedagang ini datanglah dari kampung ke kampung berdagang. Bawa dagangnya dengan onta, dengan kuda dan sebagainya. Karena kumpulan lempengan Taurat ini, kumpulan dari lempengan batu, pelepah korma, kayu dan sebagainya, itu beratnya lebih kurang 50 kilo. Kalau ini beratnya cuma 3 gram, 3 on cuma. Ya. Harus dibawa Taurat itu dengan seekor keledai, kuda kecil. Karena jauh-jauh, takut dia dirampok oleh para penyamun, dia ikut para pedagang ini, yang ikut dari negeri ke negeri itu. Persis seperti di tahun 70-an, balai orang di Lubuk Luang, apa dati boleh Lubuk Luang tu. Balai orang Lubuk Yo pindah Lubuk Yo, balai Duko, dah Duko. Balai orang di Kuai Taji pindah Lubuk Taji, Kuai Taji. Aman tu lah kira-kira, ya. Dia ikut dalam rombongan itu. Satu ketika rombongan ini dihadang oleh belasan ekor singa padang pasir. Dikejar-kejarnya lah onta, kuda yang membawa, karena dia bawa beban berat, dengan gampang singa ini menerkam para onta dan kuda ini. Berapa kuda, onta mati diterkam oleh singa. Mereka lari kalang kabut semua. Ketika berkumpul di satu tempat di perkampungan, dihitung berapa kuda yang hidup, onta yang hidup. Singa ulangi, keledai yang membawa Taurat tadi dicakar saja tidak oleh dia singa. Dicakar saja tidak. Ditanya oleh kepala rombongan, kamu dagangmu apa? Keledaiku kok sehat-sehat aja. Dia tidak tahu nih, dia pendeta ini. Coba turunkan isinya Taurat. Binatang, keledai yang membawa kitab suci, singa pun takut sama dia. Tidak diganggu dan tidak dicakar oleh singa keledai ini. Bagaimana kalau anak-anak kita SD itu, masukan Al-Quran gua karanselnya, kemana pergi bawa? Nanti ada anggota DPR, camat kah, kepala dinas kah, wali kota atau apa, anak-anak SD pulang kan rombongan tuh 5 orang, 10 orang. Berhenti. Ambo Al-Quran dah. Awak bawa Pak? Itu 1000 orang. Ambo, awak bawa Pak? Ambo, awak nak bawa Pak? Anak pek dah. Ambo, awak bawa Pak? Ambo, awak nak bawa Pak? Bisu nak bawa kok? Dicari orang yang bawa semua itu. Taruh di ranselnya ini.
untuk motivasinya. Dulu ketika saya menyuruh orang berjilbab, saya jilbabkan anak SD semuanya, anak SMP semuanya, anak SMA semua, pegawai semuanya, itu baru 17% dari perempuan yang ada di Kota Padang. Anggap pula lah 3% sudah berjilbab dari awalnya. 20% cuma. 80% tidak berjilbab. Coba cara lain. Saya puji-puji aja lagi cuma. Jadi orang barek kan saya sambutan itu. Saya bilang kepada kedua pengantin, selamat atas pernikahan kalian. Semoga ajal semua yang memisahkan kalian. Semoga kalian mendapat keturunan soleh dan soleha. Terus yang ngomong saya lagi apa? Kami ibu-ibu jilbab ya. Nah sanggul untuk ban Vespa mah boleh sekolah. Jatuh mental mana? Jatuh mental yang mana-mana. Ini kami ibu-ibu jilbab ibu-ibu ini jaga kami ya. Habis itu tangga sanggul kenang-kenang. Ya jilbab lah. Kita puji anak yang membawa Al-Quran di tiap hari. Bawa Quran di mana pergi? Terhindar dia dari maksiat, terhindar dari LGBT, terhindar dari narkoba, terhindar dari pergaulan bebas dan tawuran. Jadi anak yang mahasiswa gini mana ada orang tidak naro, kan anak SD dulu dia zaman saya 20 tahun yang lalu. Nah. Ya, tentara dia berdiri aja. Ya. Jadi ketika anak-anak ini dimotivasi, jadi anak SD ini kan masuk SMP jilbab ya, SMP masuk SMA jilbab ya, masuk boleh lagi. Terus nanda jilbab aku habis ya masanya, terus tiba masa baru. Jadi ai kok karuo, tiba ai jani, tuh ai karuo tiba moro. Jadi sampai ngomong memang kawal jual Quran ini terselamatkan generasi ini. Dari itu saya cita-cita saya yang belum kesampaian bagaimana memasukkan 1 juz ke dada anak-anak kita. Kali ini kita lakukan tidak sesulit menghabiskan togel ini. Bisa togel cakap aja Kapolda aja di rumahnya, di rumah Kapolda. Iya. Saya untung datang Usman Kasim, ya. Suara saya sampai ke dapurnya. Ya. Dia Kapolda kok gara-gara ada pembeli lah maka ada penjual. Saya bilang karena ada penjual maka ada pembeli. Coba ada yang jual, coba mau beli saya bilang. Ya. Jadi 3 kali saya disogok sama Rudi. Pernah juga duit 1 dus, 3 dus. Pernah juga diajak di Jakarta sana. Temu Jakarta, maunya Pak Wali apa? Ya gini bilang. Terakhir saya bilang mau saya togel ini tutup. Bilang. Kaget yang dari Medan tuh kaget semua dia. Ya, karena sumpah saya dulu nih. Setelah saya diulang pemilihan lagi, Pak Megus itu ketuanya, Pak Armain, KS, anggota dan sebagainya. Jadi 8 bulan kan belum dilantik. Ya, tiap malam saya tahajud, saya bilang kepada Allah, Pak, ya Allah, kau jadikanlah aku ini jadi wali kota. Saya habiskan maksiat ini. Saya habiskan maksiat. Saya buktikan. Kalau sekedar kayu itu, Pak. Enggak. Ya. Dan itu ketika saudara-saudara kan pernah reuni kan? SMP, SMA pernah reuni enggak? Ketika kita reuni, yang kita cari kan guru yang pameran. Guru anak pameran tentu nama modal. Ibu ko sana mau ya rupo. Tapi kalau ada ibu pameran, tahu nama. Awas salam cuma tengah lain. Ya. Jadi kalau nak dulu ayah awak pameran, nak akan mencaci pagi-pagi dah subuh. Saya bagi 5 laki-laki saudara, saya berenam. 5 antara laki-laki, Taufik, Fakri, Fauzi, Fadli, Fahmi. Lalu seperti itu. Dah aja kau nyisiramnya sembe tu, juga suka-suka sah, lapi-lapi sah. Ya, mau kicang ke ada Fakri. Iko abak tiri awak ko. Mau bicara abak aku abak tiri. Dulu kan janji ibu tiri kan pemerang ibu tiri kan. Ya. Kalau ndak nyisiramnya di ayah subuh-subuh dulu, hari ini tidak ke masjid saya.
Dari itu, seperti saya bilang tadi, dulu saya terkenal cuma saya pemarah, saya tahun besi, saya apa, ya aku juga lah. Soalnya gini ya, mohon maaf, beribu maaf. Tanyakan kepada semua tentara, laut, darat, udara, semuanya mengakui laut ini paling disiplin. Karena kehidupan kapal. Kapal itu ada 400-500 personel, perwira paling 25 orang. Bintara 150, lebih itu utama. Kalau tidak disiplin, perwira yang 25 orang ini, dia sampai RT orang ini campaknya kalau bisa kan? Ya. Tapi karena disiplin, ya kehidupan kapal itu, ya terlaksana operasi dan sebagainya. Jadi saya aku juga bayangkan saya menjadi pasukan khusus di pasukan yang disiplin itu, kata laut itu, kira-kira kayak apa disiplin itu ya? Jadi ada kabel sedang lidi, dia duyo, kabel sedang langan gitu, untuk itulah gitu. Dikasih sipil. Ya, saya mensuit pikiran saya, cara saya ke sipil itu memang perlu waktu gitu. Karena berang enggak sekali 5 orang tuh, uji baru ada pemerang tuh. Dan lagi yang seberang enggak lebih dari 43 orang. Asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, itu camat sebelah orang. Yang klene lo belum sebuah ya, sebuah. Lurah tuh belum sebuah. Ya, hampir 3 orang tuh ya panca-panca ke depannya mah. Ya. Mencocokkan, itu perlu waktu memang saya. Perlu waktu men-switch waktu saya kepada sipil kembali itu memang perlu waktu. Saya waktu itu sedang jadi komandan jurusan kata waktu itu, ya. Dari itu para saudaraku, ya apa yang kata saudaraku di Zambros tadi betul, ya. Gunakanlah waktu kita ini untuk beribadah, adalah yang kita tinggalkan jariah kita besok. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudaraku, ya, ketika dulu kita diajarkan di SD, ketika kita mati, kita nunggu dulu, terus hari kiamat bangkit dari kubur, baru ditimbang dosa kok, palo kok. Setelah saya baca Al-Quran ini ternyata tidak begitu. Begitu ajal kita tiba, kita masuk kubur, pilihan cuma 2, surga atau neraka. Kalau kita calon penghuni surga, sepanjang dalam kubur kita ditontonkan surga itu kepada kita, maka diceritakan dalam Al-Quran, para calon penghuni surga ini mengatakan, capeklah kiamat tiba ya Allah, biar kami masuk surga lagi. Kalau kita calon penghuni neraka, sepanjang mulai kita masuk kubur itu sampai kiamat, ditontonkanlah kepada kita neraka itu. Sudah terasa panasnya neraka, sudah tercium oleh kita baunya neraka itu. Yang tidak masuk neraka dan tidak masuk neraka, surga, tidak ada. Sekarang inilah kita ini di dunia ini, tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Begitu ajal kita tiba, pilihan cuma 2. Dari itu pastikan diri kita ini masuk surga. Pastikan. Satu ketika dalam satu operasi, saya bersama 5 orang anak buah saya, kita harus mendarat di suatu tempat lewat kapal selam pada malam hari, jam-jam 3, jam 2 itulah. Kita keluar dari kapal selam itu lewat torpedonya. Torpedo itu cuma sebesar ini, ya. Torpedo itu senjatanya kapal selam. Dikeluarkan senjata itu, pasukan katak masuk situ, keluar dari sana. Supaya nggak kelihatan. Itu kita berenang ke pantai. Di dalam torpedo itu tangan di sini nggak kelihatan, saking gelapnya. Tangan ke sini nampak. Kamu pikir jangan-jangan dalam kubur seperti ini. Sejak itu saya sadar banget ya. Sempit, hanya 26 menit cuma, nggak sampai setengah jam. Stres saya. Bernafas dengan tabung. Kalau satu ada yang kalut bisa mati ketiganya. Ya. Dari itu pada saudaraku, sungguh tidak terbayangkan bagaimana baru masuk liang kubur, belum masuk neraka. Kata penghuni calon neraka,
Jangan kiamat sehari dulu Allah. Tunggu, jangan dulu. Nonton saja nggak mampu dia. Nontonnya saja, jangan masuk neraka. Nonton neraka saja nggak mampu. Dan itu bersaudaraku yang belum sholat, sholatlah sesulit apa saja. Ya. Jangan satu-satu lu jadi Tuhan lah. Kerjakan sajalah. Kau sah maupun tidak sah, akhirnya sholat. Ketika celananya udah 2 hari nak ganti, ini nak sholat. Mana sholat semua kotor. Jangan satu-satu lu jadi Tuhan lah. Berapa kita tahu kan? Kita sholat, kita khusyuk, berapa nilai tahu? Nggak tahu gitu. Sholat kita tidak khusyuk, tahu nilainya? Nggak tahu juga kita. Dan kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena kita patuh sama Allah. Kita larangannya kita tinggalkan, suruhnya kita kerjakan. Kalau rahmat Allah dengan ibadah kita nggak terukur-ukur. Seperti saya bilang tadi, saya dalam torpedo tadi, oksigen gara-gara mahal, apalagi di dasar laut. Ya, oksigen udara semua, perai. Ya, dan itu pada saudaraku saya ingin ingatkan ini, pastikan diri kita. Ada yang sudah pernah masuk neraka? Sudah? Belum? Saya pernah masuk neraka. Neraka-nerakaan. Namanya Hell Week. Hell Week itu artinya minggu neraka. Jadi pasukan ini, karena pasukan ini infiltrasi, masuk tempat musuh. Kalau perang konvensional itu gini, di sini ada bukit, di sini ada bukit, ini kuasa musuh, sini kita, di bawahnya ada patroli, terbunuh mungkin ya, tapi tertangkap individu tidak. Kalau pasukan saya, ini tempat saya, ini musuh, saya harus masuk ke tempat musuh itu. Kerja saya adalah demolisi, ngebom. Sampai hari ini saya masih punya ilmu, saya terbang ke Makassar, saya pasang bom di kantor gubernur Makassar, saya terbang lagi ke Padang, saya ledakkan Makassar dari Padang, masih punya ilmunya deh. Ya, tugas pasukan saya itu demolisi, mengebom. Kalau ngebom ruangan ini kan udah datang ke ruangan ini, dipasang dulu di dalam dulu, detektornya dipasang semuanya, baru bisa kita ledakkan. Nah dicampaknya, kekuatannya, kita pernah kortek namanya, kita lilitkan ke pohon tuh nggak bisa dipeluk 2 orang, kita lilitkan, kita ledam, putus pohon itu sama dia. Itu kuatnya ledakan kortek itu. Ya. Dalam perang kapal itu lebih takut sandar daripada dia berlayar. Kenapa? Bahaya pasukan kapal. Dipasang namanya limpet di kapal itu, diledakkan. Pasukan kapal ini one way ticket. Tiket sekali jalan saja cuma. Tidak diperkirakan kembali. Ya. Supaya pasukan ini tidak nyanyi ketika tertangkap individu, dilatih namanya Hell Week itu. Ini jari saya ini 2 ini tidak normal tubuhnya ini karena dicabut oleh pelatih saya. Dan ini tidak bagian dari sakit ini, tidak bagian dari sakit pertama itu oleh saya adalah ketika oksigen tidak bisa dihirup. Makanya orang kalau tenggelam kalut gitu. Oksigen tidak bisa dihirup. Nanti dalam neraka tidak ada oksigen. Dalam api tidak ada oksigen. Sakit kedua itu adalah ketika hak tidur kita tidak diberikan. Hell Week ini 7 hari 7 malam saya tidak tidur sama sekali. Di punggungnya ada 300 luka, dipecut. Dan itu tidak bagian dari sakit. Cabut kuku aja tidak bagian dari sakit. Ya. Ketika hak tidur tidak diberikan, jadi ada orang istrinya dibunuhnya, itu dipura-pura dibikin digantung seperti dia bunuh diri. Polisi bisa ungkap mana yang mati dibunuh dan mana yang mati bunuh diri gitu ya. Siapa yang dicurigai suaminya misalnya di maraton kan 2 hari ngaku itu. Nah ini tangan gini polisinya ngaku terus di maraton namanya. Periksa si A, periksa si B, periksa si C. 2 hari 2 malam, hari kedua ngaku dia. Ada penelitian Amerika, 3 ekor anjing tidak diberi tidur, tapi dikasih makan, dia mati pada hari yang ke-17. 3 ekor anjing lagi tidak diberi makan, tapi kasih tidur.
dia mati pada hari yang ke-27 kalau tidak salah. Baru mati dia. Jadi lebih cepat matinya dari beri makan daripada dari tidur. Lebih cepat matinya dari beri tidur daripada dari makan. Di neraka nanti tidak ada kesempatan tidur. Kan ada cerita hadis ya. Kalau penghuni neraka itu ditaruh di api yang paling besar di dunia ini, maka dia tertidur nyenyak aja. Dalam api yang paling besar di dunia ini. Dan itu saya berpesan pada saudaraku semua, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apa saja. Satu-satunya ibadah yang tidak Allah beri toleransi, sholat. Dan saya tagak, duduk. Saya duduk, ada ayat katanya. Siapa yang tidak subuh tadi pagi dan tidak bisa diganti. Oh besok lah guys. Besok mau 2 kali subuhnya. Nah, sekali subuhnya. Tetap aja hilang kemarin. Ya. Puasa boleh. Belum puasa nih. Ya. Kita ada puasa. Kena kerja keras. Boleh berbuka dan boleh diganti besok. Bulan depan. Tidak bisa berzakat yang boleh ganti bulan depan. Tidak bisa haji ini. Dia bisa subuh tadi pagi. Hilang dan tidak ada gantinya. Siapa-siapa yang tidak sholat fajar, sesungguhnya dia telah kehilangan bumi seisi-isinya. Karena sholat fajar, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi seisi-isinya. Hilang untuk wah, kira-kira bagaimana kalut kita. Orang yang tidak sholat fajar subuh, dia hilang oto sak dunia, rumah sedunia, emas sedunia, rupiah sedunia, dolar sedunia. Siapa yang tidak sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh? Karena sholat fajar lebih baik daripada bumi beserta isinya. Terakhir apa yang sampaikan saudaraku di Jambros tadi, ya kita Adinda KS, kita pilih satu hari kita buka bersama di Gunung Pengilun. Lalamu lebih 10 tahun dengar semua. Ya, ya perlu. Tapi siap-siap jadi pasukan Fauzi Bahar semuanya ini ya. Siap nih? Ya. Harus. Ada seorang nelayan di Pantai Puru sana dulu, ketika Asmaul Husna saya ajarkan, dia bilang sama saya, Pak Wali, jadi anak gadisnya sedang hafal Asmaul Husna, nyo belum puasa nih, nyo baru pulang dari pantai basah-basah, ya, tuh nyo sonsongan dia anak gadis kok ke halaman, tuh ciumin tangan ayahnya ini. Ya, kata si bapak ini, hilang letih saya seharian bekerja di laut. Orang nelayan daripada petani jauh lebih panas nelayan. Sedang tuduang punya saya tapi berlindung aja mah. Kalau petani ada pohon ada apa, nah laut pohon apa yang ada? Ya, hilang letih saya seharian hanya karena dicium tangannya oleh ayahnya. Awak kan tidak sempat cium tangan, saya tidak sempat cium tangan ayahnya. Tidak ada perjalanan itu dulunya. Ini anak-anak saya dalam surga. Itu berkat dari saudaraku Maigus tentang tutui anu ko pasar Madang ko yung musabah bada. Sabah ko ako mo musabah nantu kamu orang. Awak nol anak wah. Sudah itu suruh pulang minta maaf ayahnya. Nangis untuk pulang. Itu yang melahirkan cium tangan itu. Ya. Jadi kalau ada sikap saya tidak bagus, ya Fauzi Bahar ini paginya berang, sorenya lupa. Ya guys. Tapi cuma kita mancing kita kucing aku garah aja cuma mancing saya. Tapi paham no. Ya, dengan setulus hati saya ingin menyelamatkan generasi. Setuju saudara-saudara semua? Ya, di program Al-Quran tadi. Kita pagi aja. Ya. Saya yakin sekali ketika saudaraku mau bergerak di warung-warung gimana ceritain. Kalau saya yang bilang nggak enak, bilang saya mamun atau mamon atau saya kopi dong kuning. Tapi kalau saudaraku di mana saja warung bicara,
Awak baru tahu Fauzi Bahar ini tinggi setelah ada pembandingnya. Itu dan orang awak kan paling suka dibawa logika. Nah logika dengan nggak mau. Oh awak di orang tahu tuh sampai bintawat, itu sih kok. Tuh kadang-kadang lah jenderal seorang selang dia nih tak kadang lah. Oh minang tuh. Oh kayu seorang selang nih tak yang. Bagak seorang dia cekak jangan lah. Orang minang tuh. Tapi sehingga sesuatu yang logika dia mengakui. Ini orang minang. Ya, egaliternya tinggi sekali. Ya, ketika diajak, ya kalau bahasa agak vulgar dikit, ya mohon maaf. Ya anak-anak awak adalah berjilbab yang telah cium tangan kita. Jualo kawak bayi Jaso Fauzi Bahar kok. Bahasanya gitu, tapi jangan dari saya nak bagus. Jo bayi Fauzi Bahar kok, Jaso. Dan orang pasti mau euro, ya. Dan itu saya berharap memang saya serius. Saya tidak pernah letih, ya. Udah lebih dari 12 tahun tidak jadi siapa-siapa, saya tidak pernah berhenti. Apa ya saya kerjain juga terus, ya. Saya berharap juga, saudaraku, mari kita jadikan ibadah ini. Oleh Allah itu, khatib yang sedang berkhutbah dengan seorang polisi yang mengatur lalu lintas dan orang tukang parkir yang mata motor tidak hilang dengan seorang ayah mencari nafkah di mata Allah sama saja, sama. Makanya semuanya kita sangat berallah. Ya, ini tauhid aja dikit ya, dikit aja. Bismillah artinya apa? Bahwa satukan dengan atas nama Allah boleh nggak? Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang boleh nggak? Boleh. Saya Menteri Luar Negeri Indonesia. Saya bikin perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Malaysia tentang perbatasan wilayah Kalimantan, Sarawak. Saya bikin perjanjian ini atas nama Presiden Republik Indonesia, Menlu Fauzi Bahar, saya tanda tangani. Kalau ini salah, siapa yang salah? Kalau perjanjian ini salah, siapa yang salah? Presiden, kan atas nama presiden tadi. Kalau kita bikin atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini salah, siapa yang salah? Allah yang salah. Allah tidak pernah salah. Dalam bahasa tauhidnya, dalam marifatnya, kalau ini salah ya Allah, urusanmu mencarikan jalan keluarnya. Allah yang Allah suka itu adalah apa saja yang terjadi di dunia ini karena dia. Daun lepas dari tangkainya, si izin dan sepengetahuan Allah itu. Ya. Jadi yang disuka oleh Allah itu apa saja atas nama dia. Saya contohkan nih. Ini ayam. Ayam bertelur. Kita haramkan, netas dia, jadi anak ayam. Kita kasih makan sampai gede besar dia. Setelah besar, kita sembelih. Tidak kita sebut nama Allah. Halal enggak? Haram. Yang betul-betul punya kita, tidak atas nama Allah, jadi haram dia. Istri kita, tadinya juga tidak halal. Dengan nama Allah, halal dia. Bapak loleh. Sudah halal, loleh. Tambule cirain jenang. Apa saja yang tidak kita mulai dengan tidak nama Allah, Allah tidak bertanggung jawab atas itu. Tapi apa saja yang kita bikin atas nama Allah, Allah bertanggung jawab atas itu. Fauzi Bahar ketika jadi wali kota, tentara mayor cuma, jujur saja saya hari ini sampaikan, nggak ngerti saya pemerintahan ini. Setebal-tebal ini dikasih oleh sekda suruh tanda tangan. Baru membaca perda apa naileh mau jelas dong. Tapi marifat ini putus sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini salah ya Allah, urusanmu. Allah bertanggung jawab atas segala apa yang atas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.